Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Tekad untuk terus melestarikan budaya bercerita atau mendongeng saat ini sedang digalakkan oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas Pasukan Dongeng. Tidak sebatas mengajarkan dan membacakan dongeng, komunitas ini juga melatih dan menyiapkan kader-kader atau relawan di setiap wilayah Sumatera Utara untuk menyebarkan budaya mendongeng. Seperti apa pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Indonesia memiliki begitu banyak kebudayaan yang dituangkan dalam bentuk sastra, cerita rakyat, legenda, dan dongeng. Mulai dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kisah-kisah kearifan lokal yang mencerminkan nilai kebaikan. Oleh karenanya kisah-kisah tersebut coba disampaikan kepada anak-anak Indonesia, agar kelak bisa menjadi pribadi yang unggul dalam membangun Indonesia di masa mendatang. Sayangnya, budaya mendongeng perlahan mulai memudar dengan masuknya era digitalisasi. Prihatin akan hal ini, sekelompok muda-mudi di Sumatera Utara mendirikan sebuah komunitas yang bergerak di dunia pendidikan dan budaya mendongeng bernama Komunitas Pasukan Dongeng. 2017-2018. Jadi kita pikir dongeng ini perlu dikenalkan kembali ke masyarakat, khususnya tekniknya. Sementara pasukan dongeng sendiri fokusnya memperkenalkan nilai-nilai Islami, sirah, gitu kan, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, supaya lebih mudah diterima sama anak-anak. Jadi kita bawalah teknik dongeng itu tadi, gitu kan. Jadi kita rekrut teman-teman yang pengen belajar dongeng, hadirlah 10 orang teman-teman. Jadi kita foundernya berdua, co-foundernya ada 10, kurang lebih 10 orang. Dibentuk sejak Oktober 2020, Pasukan Dongeng memiliki beberapa agenda, seperti mengajarkan dan membacakan dongeng. Kegiatan ini rutin mereka lakukan setiap bulannya. Pasukan Dongeng juga memberikan pelatihan dan pengembangan kepada remaja, orang tua, dan kader-kadernya, agar semua pihak bisa saling bahu-membahu dalam melestarikan budaya mendongeng bersama-sama. Tidak hanya itu, Pasukan Dongeng juga melakukan roadshow berkeliling daerah atau desa untuk menyebarkan budaya mendongeng di lingkungan masyarakat. Yang masuk di Pasukan Dongeng, dia harus bisa dan mau belajar dongeng. Nggak pun dia harus sampai mahir, tapi dia jangan memblok dirinya, aku masuk cuma ikut gabung untuk dunia anaknya aja Kak ya, nggak boleh. Jadi ketika kita sudah niat gabung di Pasukan Dongeng, ya harus terima konsekuensi, dia harus mau belajar dongeng dan praktek dongeng, karena kita fasilitasi. Tidak hanya memberikan hiburan dan kebahagiaan kepada para penonton atau penikmat dongeng, namun kehadiran komunitas Pasukan Dongeng juga memberikan manfaat tersendiri bagi para anggotanya. Salah satunya Sofia Ranti, remaja berusia 16 tahun ini, begitu antusias dan merasakan banyak manfaat sejak ia bergabung dengan Pasukan Dongeng. Ia bisa turut andil dalam melestarikan budaya mendongeng dan menjadi agen percontohan ke generasi muda. Manfaat yang Sofia rasain ketika bergabung Pasukan Dongeng ialah Sofia jadi tidak canggung gitu kan, berinteraksi dengan anak-anak. Dan juga merasakan gitu, oh jadi anak-anak begini. Jadi lebih bisa belajar lagi lah mengenai public speaking. Harapannya, saya berharap kepada seluruh anak muda di Indonesia agar mereka mau berperan untuk Indonesia walaupun sedikit-sedikit, tipis-tipis saja seperti hal ini. Dan juga saya berharap agar dongeng tetap terlestari sampai ke anak cucu kita nanti. Dengan membiasakan budaya mendongeng, kita sudah turut andil dalam melestarikan karya seni yang seharusnya dijaga dari generasi ke generasi. Untuk itu, mari mendongeng untuk generasi yang lebih baik. Kenapa? Ada bukti mana?
Sima-Sima Nilungun atau daerah yang sepi. Inilah asal-usul nama Simalungun yang tercetus sekitar abad ke-16 di masa Kerajaan Nagor. Selain bagian dari pinggiran Danau Toba, masih ada sisi lain kehidupan masyarakatnya, termasuk pemanfaatan komoditi tuba dan bergelut dalam aktivitas kesenian bela diri lokal bernama Dihar. Lalu nilai-nilai apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan masyarakat Simalungun? Ini dia liputan selengkapnya. Kabupaten Simalungun memiliki luas area sekitar 400.000 hektar, berbatasan langsung dengan Danau Toba di bagian selatan. Tepatnya di Jandi Raya, sebuah dusun di Nagori Raya Huluan, kita bisa menjumpai andaliman di ladang-ladang warga. Dusun ini merupakan salah satu dusun penghasil andaliman atau yang sering disebut tuba oleh masyarakat sekitar. Andaliman yang memiliki nama Latin Xanthosillum acanthopodium ini termasuk tanaman langka dan liar. Di Indonesia, hanya tumbuh di Sumatera Utara pada ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Andaliman memiliki buah kecil berwarna merah dan hijau, bentuknya seperti lada. Masyarakat Jandi Raya ada juga yang membudidayakan andaliman secara khusus di lahan pembibitan. Salah seorang di antaranya adalah Amran Arianto Purba. Pria ini sudah menjadi petani andaliman sejak tahun 1992. Pengetahuan tentang andaliman ia dapatkan dari ayahnya. Di ladang sekitar 1 hektar ini, ada lebih kurang 500 pohon andaliman. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan 50 hingga 60 kilogram tuba. Kalau perawatannya murah aja, karena andaliman ini ataupun tuba ini nggak pakai obat-obatan kimia. Nah, ini alami, kalau tuba alami dia. Kalau memang masalah tuba ini memang kesulitannya cuma itulah musim kemarau. Nah, kalau musim kemarau dia itulah mulai bulan 6 sampai bulan 7 kan musim kemarau di sini. Tuba ini memerlukan air. Nah, di musim itulah dingin itu nggak ada buah. Kalau ada pun bunganya itu nggak jadi dia karena kurang air dia. Itu terlebih masalah jalan lah. Karena kalau memang jalan itu nggak pantas dilalui mobil gitu, terpaksa kami pun cara produksi, pengiriman, pengutipan, ngambil pupuk, mau ke ladang kan udah susah. Sistem budidaya andaliman masih tergolong sederhana pemirsa. Beberapa petani sempat menerapkan sistem pembibitan dengan teknik membakar pokok andaliman yang sudah tua atau mati, dan mereka akan menunggunya sampai tumbuh kembali. Mereka menggunakan ember untuk mengumpulkan buah andaliman yang dipanen, bahkan memakai tangga untuk menjangkau pohon andaliman yang mencapai 4 meter. Dari masa tanam hingga memanen, dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun sejak masa tanam. Saat panen, masyarakat menggunakan parombo, yaitu keluarga terdekat yang diupah untuk membantu memetik andaliman. Petani desa Jandi Raya menjual tuba ke pasar tradisional. Sementara Amran sudah mengirim tuba hingga ke Jakarta. Harga pasaran tuba berkisar Rp30.000 per kilogramnya. Masyarakat di Simalungun mengenal tuba sebagai rempah yang bermanfaat bagi kesehatan. Di keseharian, tuba adalah rempah yang melekat dalam kuliner khas Simalungun. Hampir tidak ada masakan yang tidak menggunakannya sebagai salah satu bahan pada bumbu. Biasanya dipadukan dengan campuran bahan alami lainnya, misalnya kencur, jahe, dan sebagainya. Usai membahas andaliman atau tuba, ada satu hal menarik dari Simalungun, yaitu seni bela diri Dihar Natar. Dihar Natar adalah gerakan silat dengan langkah kaki harus menyentuh tanah atau kontak dengan bumi. Di sebuah lahan kosong yang tenang tak jauh dari rumahnya inilah, Sahat Damani melatih anak-anak bermain Dihar Natar. Ciri khas Dihar adalah langkah mundur. Ini menyiratkan makna bahwa masyarakat Simalungun harus menghormati lawan dan tidak menjadikan bela diri ini untuk menyerang. Dalam budaya Simalungun,
Gerakan dihar ini mencerminkan sikap toruh maruhur atau rendah hati. Ada kode etik yang harus diketahui sebelum memulai permainan dihar. Keberadaan dihar juga menunjukkan bahwa masyarakat Simalungun mempunyai pertahanan diri yang kuat. Anak yang ingin belajar dihar harus berusia di atas 10 tahun. Ini untuk menghindari penyalahgunaan dihar nantinya. Dihar juga tidak terbatas pada kaum pria saja. Perempuan juga boleh belajar loh pemirsa. Pemula biasanya belajar dari menguasai kuda-kuda, yaitu melatih keseimbangan kaki dan siku tangan. Di situ kita ajari anak-anak agar terlestari, jangan hilang sampai generasi ke generasi seterusnya, secara khusus etnis Simalungun. Nah, terpaksa kita mengajari anak-anak bagaimana cara menghormat kepada orang tua, kepada abang-abang, itu kita ajari. Karena kita ajarkan itu secara sejarah bukan untuk kekerasan. Nah, ini adalah mandihar atau bermain pencak silat, di mana dua orang pemain berada dalam situasi pertarungan. Mandihar saat ini biasa digunakan untuk penyambutan tamu. Kadang juga ditampilkan sebagai pertunjukan. Berbeda dengan mandihar yang kita saksikan ini pemirsa, ada juga pertunjukan hasil perpaduan dihar dengan keindahan gerak tubuh serta iringan musik. Sering juga disebut sebagai tari. Para pemain dihar menggunakan baju hitam. Ada juga yang menggunakan perpaduan 3 warna khas Simalungun, yaitu hitam, merah, dan putih. Masing-masing lengkap dengan ikat kepalanya. Simalungun memberikan banyak kesan. Kita belajar bagaimana kesenian bertransformasi tanpa meninggalkan identitas aslinya. Di sisi lain, alam telah menyokong kehidupan dan budaya masyarakat Simalungun. Sejumlah tradisi masih dapat dilihat kini. Karena di baliknya, ada sosok-sosok yang punya semangat mempertahankannya. Peran komunitas dalam mendukung pengobatan pasien TBC, terutama pasien TBC RO di Kota Medan sangatlah penting, terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kali ini kami akan menyajikan potret 2 komunitas dalam membantu pemerintah mengeliminasi angka TBC RO di Ibu Kota Sumatera Utara. Berikut liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Pandemi COVID-19 menyita perhatian kita semua, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Namun di balik kemelut pandemi, ada mereka yang harus berjuang untuk sembuh. Mereka adalah penderita tuberkulosis MDR atau yang sering disebut TB resisten obat. TB resisten obat atau TB-RO merupakan perkembangan dari TB biasa. Jenis TB ini kebal akan 2 obat anti-tuberkulosis. Pengobatan TB jenis ini bahkan lebih lama dan memiliki efek samping yang lebih berat. Menurut Global Tuberculosis Report 2020 dari WHO, Indonesia menduduki peringkat kelima teratas dari 48 negara berdasarkan estimasi penderita TB-RO terbanyak. Lalu, bagaimana dengan Kota Medan? Menurut informasi, Medan ini merupakan kabupaten kota di Sumatera Utara dengan prevalensi TB-RO yang tinggi, ya, yang tentunya ini berkaitan dengan jumlah penduduknya Medan yang juga lebih besar. Dan juga Medan adalah kota transit kan, artinya banyak Medan itu menjadi destinasi dari penduduk sehingga kota Medan menjadi menjadi bagian dari kerentanan untuk terjadinya penularan TB yang berdampak pada TB-RO. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 menunjukkan Kota Medan merupakan kota dengan kasus TB-RO terbanyak
dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara dengan jumlah 101 kasus. Dari 101 kasus yang ditemukan, hanya separuh yang menjalani pengobatan. Hal ini tentu menjadi tantangan dan perlu adanya usaha untuk memastikan bahwa penderita TB dapat mengakses pengobatan dan menyelesaikan pengobatannya, terlebih di masa pandemi ini. Mengapa? Jika penderita tidak tuntas berobat, maka kuman TB akan semakin resisten terhadap obat dan tidak menutup kemungkinan kuman TB akan resisten terhadap obat sepenuhnya atau yang dikenal dengan tahap TDR atau Totally Drug Resistance. Untuk membantu penderita TB, termasuk TBRO mendapatkan hak atas kesehatan dasarnya seperti dalam mengakses pengobatan, contohnya seperti pesan. Mau ngambil obat Tiarapenta nih Kak, nggak bisa pulang nih Kak. Pesat berdiri dari tahun 2016. Pesat Medan ini adalah singkatan dari Pejuang Sehat Bermanfaat. Di sini kami terdiri dari mantan-mantan pasien TBRO, artinya orang yang telah pernah menjalani pengobatan TBRO. Dan di sini kami berkumpul untuk membantu sesama teman-teman yang menjalani pengobatan untuk memberikan edukasi dan motivasi kepada mereka agar mereka patuh dan tetap menjalani pengobatan TB ini. Kegiatan kami sukarela di sini, kami tidak ada anggaran. Yang membuat semangat itu Mbak, karena kita sudah merasakannya Mbak, gimana saat kita pengobatan dulu, di mana diskriminasi orang ke kita dijauhi orang. Jadi kita artinya kita nggak mau lah lagi ada teman-teman yang lain merasakan seperti itu. Pak Arapenta ini dia banyak kendalanya, dari perekonomiannya, begitu dari sesaknya pun ada asmanya, dia nggak bisa jalan sedikit pun harus sesak gitu. Ya gitu keluarganya pun istilah macam dikecilkan gitu, dia merasa dipindahin gitu ya kan. Gimana Bang keadaannya Bang? Apa masih sesak? Ya sesaknya masih ada Bang. Tidak teratur minum obatnya, otomatis penyakitnya tidak sembuh dan bisa naik ke tahapan yang lebih tinggi lagi. Dari awal dia pengobatan pertama dari TB apa dia bisa naik ke lebih tinggi. Dan di sisi keluarga, di sisi lingkungannya mereka bisa menularkan. Jadi yang namanya TB ini unik dia Mbak. Artinya unik, si penderita misalnya dia kena penyakit TB apa, dia menularkan langsung TB itu. Nah, Pak, jadi inilah shelter kita. Di shelter ini Selain kelompok pendamping Pesat Medan, ada juga YMMA atau Yayasan Mentari Meraki Asa. Kelompok pendamping ini membuka shelter atau rumah singgah di dekat RSU Haji Medan. Meski masih baru buka pada bulan Maret lalu, shelter yang bernama Baitul Mufidah ini diharapkan nantinya dapat memberikan layanan informasi, advokasi, dan konsultasi psikososial untuk para penderita TB termasuk TBRO. Irwanto adalah salah satu penderita TBRO dampingan YMMA. Pada bulan Maret lalu, kala pandemi COVID-19 mulai menyapa Indonesia, Irwanto sempat divonis TBRO. Agak menyisih, jauh. Ya ada, cuma nggak semua, dia satu-satu itu. Meskipun itu ya pasti ada yang kayak gitu. Karena dialami maka badan ini kan napas itu sesak, tenaga nggak ada, udah itu kaki ini lumpuh dia. Dalam segi kejiwaan ada kita alami juga itu, tinggi juga kita ngalami sampai kita mimpi-mimpi rasanya memang mati gitu kayaknya. Berselang setahun ia divonis, ia telah menyelesaikan pengobatannya hingga tuntas. Kini, Irwanto sudah bisa beraktivitas seperti biasa, walaupun masih merasakan efek samping dari pengobatan yang panjang.
Artinya kita tetap pantau kondisi pasien yang sudah kita dampingi sampai sembuh, terutama Pak Irwanto tadi, kondisinya berat badannya saja belum stabil ya Kak, walaupun sudah sembuh, kemudian efek samping obatnya seperti pendengarannya yang kurang, kemudian kulitnya yang ruam, itu belum pulih. Jadi kita terus memonitornya, mendampinginya sampai ya secara semangatnya bisa pulih kembali. Irwanto merasa terbantu dengan adanya dukungan dari orang-orang sekitar seperti yang dilakukan YMMA untuknya. Sehingga meski masih dalam suasana pandemi dan memiliki faktor komorbid karena paru-parunya yang rentan, ia masih bisa berobat secara tuntas. Nah waktu itu kalau nggak dibantu pun aku nggak sanggup juga. Ya orang-orang inilah yang mendampingi. Ya dalam masalah makan obat atau peringatan masalah makan atau untuk sarana kita mau ke sana kayak mana semua itu ya dibantu sama orang ini. Dengan adanya Pak Irwanto sebagai mantan pasien yang sudah sembuh dan mau minum obat, bisa menyadari masyarakat lain, pasien lain bahwa TBC itu bisa disembuhkan asal teratur minum obat. Iya, peran komunitas itu sangat dibutuhkan dan sangat strategis di dalam rangkaian proses penanganan TB. Ya. Nah, ini semua tentunya tidak bisa digerakkan hanya dari sektor pemerintah. Untuk itu, komunitas-komunitas yang bergabung di Medan ini sangat membantu tentunya. Jalan menuju target eliminasi tuberkulosis di Indonesia pada tahun 2030 memang masih sangat panjang. Meski begitu, upaya yang dilakukan beberapa kelompok pendamping ini setidaknya dapat memberikan secercah harapan dalam eliminasi TBRO di Indonesia. Mereka tak kenal lelah mengingatkan bahwa penderita berhak atas layanan kesehatan yang layak, juga agar penderita tak dianggap menyandang aib. Karena meski TBRO menular, pengobatan bisa menyembuhkan penyakit ini. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambelo pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.